Selamat malam, keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Selamat datang Pak Budi 1250. Selamat datang Dr. Heldi Ramadan. Ya, kita masih menanti pairing bersama Prof. Silviana Murni ya. Sedang typing. Ya. Apa kabar Bapak dan Ibu weekend ini? Semoga senantiasa sehat ya. Walaupun besok rencana akan dimulai PSBB lagi, namun demikian tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus produktif ya. Kita masih menunggu Prof. Silvi. Ya. Ibu Vivi. Assalamualaikum. Pak Sudiro, Bunfi, Ibu Yesika, Ibu Elanur. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat selalu, tetap semangat, tetap produktif walaupun work from home atau school from home, tetap kita jalani dengan khidmat. Dan pada malam hari ini Cakra Kusuma Indonesia kami mengundang narasumber yang kiranya untuk kita menjadi inspirasi pada karya beliau, pada bagaimana beliau mengelola waktu dan kegiatannya, dan semoga interaksi kita ini bersama beliau dalam IG Live bermanfaat. Namun demikian memang saat ini beliau sedang dalam proses raker ya. Jadi di antara kesibukannya Cakra Kusuma Indonesia mendapatkan privilege untuk minta waktu barang 30-40 menit untuk bisa mendapatkan best practice ya. Tips dan trik strategi untuk menjadi insight kepada kita semua, Bapak dan Ibu, orang tua maupun ibu-ibu wanita karir yang akan berencana melanjutkan pendidikan tinggi pasca sarjana maupun doktoral seperti itu. Selamat datang Ibu Desi Abelia 96, Bunfi, Pak Dodi Afriandi. Kita coba pairing ya. Ya. Untuk generasi X mengoperasikan fungsi dari gadget ya, dalam hal ini Internet of Things di dalam gadget itu bukan hal yang mudah, tetapi mau nggak mau saat ini kita harus terbiasa karena inilah kita berada di dalam zaman dimana masa depan sudah datang. Jadi ya mau nggak mau, walaupun deg-degan, tetapi ya inilah kehidupan seperti itu. Oke. Ya, Mbak Noni,
Masih menunggu pairing bersama Prof. Silvi. Iya. Minta tolong disampaikan dengan aktivitas beliau yang sangat padat, namun beliau tetap meluangkan waktu untuk bisa sharing bersama Bapak dan Ibu. Itu menjadi sebuah kehormatan untuk kita semua. Insya Allah lancar ya. Sabar ya Bapak Ibu ya, kita masih menunggu beliau untuk kesiapan beliau. Beliau sudah ada, tetapi beliau ada di sela-sela pertemuan bersama tim DPD Komite 3 seperti itu. Oke, Mbak Noni bisa tolong dibantu, Mbak? Ya. Nara, selamat datang. Terima kasih. Ibu Iwet, Ratnasari, terima kasih. Sapa-sapa dulu. Wah, Om Taufik Nur. Aduh, selamat ya. Insya Allah lanjut lagi doktoralnya. Om Taufik dari Tilburg. Terima kasih sudah hadir. Semoga bermanfaat ya. Ya. Iya. Ibu Susiana Setianingsih. Saya coba telepon, Bro. Halo, Assalamualaikum, Prof. Ya. Oh iya, iya, Prof. Iya, siap. Nanti di Cakra Kusuma. Siap. Matur nuwun. Iya, ditunggu Prof. Di Cakra Kusuma Indonesia. Siap. Ya. Iya, siap. Ya, sudah berhasil pairing bersama Prof. Silvi, dan beliau sedang mencari spot, mengingat beliau sedang ada di dalam pertemuan saat ini. Sebuah kehormatan untuk kita semua berada di sini. Semoga kita mendapatkan filosofi, wisdomnya, dan strategi bagaimana mengelola waktu yang jelas dan mengelola stres, dan bagaimana strategi ini untuk akhirnya kita mendapatkan apa yang direncanakan seperti itu. Jadi kata kuncinya mungkin nanti kita bisa lihat bahwa ini adalah lebih kepada perencanaan. Namun tidak hanya perencanaan sendiri, mengingat peran yang dilakukan minimal 3. Tapi dalam konteks malam ini berarti sebagai karir dan tokoh masyarakat juga seperti itu. Selamat datang Ibu Mariati Siregar, terima kasih sudah hadir, meluangkan waktunya di waktu weekend ini, alhamdulillah. Ya. Selamat datang Ibu Eni. Ibu Eni matur nuwun, semoga memberi inspirasi ya pertemuan IG Live kita bersama Prof. Silvi malam hari ini. Tidak sabar menunggu. Wah. Om Diro siap. Pasti kita akan bertanya-tanya, kenapa waktunya 24 jam tapi begitu banyak prestasi, begitu banyak peran dan fungsi yang beliau jalani, dan alhamdulillah insya Allah semuanya kayak berjalan dengan pada tracknya semua seperti itu. Nah itu perlu kita tanya langsung dari ahlinya seperti itu. Siap. Prof. Silvi sudah bergabung ya. Siap. Siarkan. Kita tunggu pairing bersama Prof. Silvi. Ibu, izin sebentar, interupsi sebentar boleh? Bu, sini. Ya. Siap. Saya
Saya DJ dulu ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Pak Made, izin sebentar Ya, 15 sudah menit saya live Prof. IG dulu ya. Prof belum. Karena ada perempuan-perempuan sih ya. Bu, dibuka dulu. 15 menit. Ya. Halo. Halo, Prof. Hai. Bapak datang ya? Iya. Selamat malam, Prof. Malam. Masih berputar. Lagi ada error. Iya. Jadi saya kebetulan lagi acara mau hari ulang tahunnya DPD. Nah, kemudian saya sebagai steering komite. Alhamdulillah sih. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Niken, luar biasa sudah mau mengajak saya untuk live streaming. Luar biasa deh. Kami senang sekali, sebuah kehormatan ini menyempatkan waktu di antara kesibukan padatnya kegiatan Prof. Doa kami selalu Prof untuk selalu dipaparin kesehatan, sehat dan senantiasa memberikan inspiring untuk sekeliling. Nyun sewu Prof, ini bisa kita mulai ya? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga besar Cakrawala Indonesia. Di sini sudah ada 18 peserta dan akan terus bertambah. Saya sudah wanti-wanti, sudah nyampaikan semua flyernya. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu inspirasi untuk wanita karir, khususnya generasi future leader. Jadi Profesor Dr. Hajah Silviana Murni, SH, MSI, kita hadirkan saat ini dan menjadi sebuah kehormatan. Prof berkenan untuk hadir terkait dengan harmonizing insightful. Prof keluar ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa bayangkan beliau ada di dalam tengah-tengah acara gala kaitannya dengan milad, hari ulang tahun. Jadi kebayang di sini kita bisa apresiasi multitaskingnya beliau di antara kesibukannya dan tetap bisa fokus dimanapun. Itu menjadi salut untuk kita bersama. Kita menunggu ya pairing dengan beliau lagi. Ya. Ya. Ya, Prof. Putus jaringannya. Siap. Prof. Halo. Ya, gimana? Udah. Ya, siap. Ini kita pengen mendapatkan insight bagaimana strategi Prof itu kita sama-sama memiliki 24 jam waktunya ya kan. Tetapi kok ya Prof bisa menjalankan multitasking pada berbagai konteks komunitas dan peran dan fungsi. Nyuwun tolong kami diberikan strateginya bagaimana kita bisa kami khususnya generasi muda dan dua generasi kami penerusnya nanti yang generasi alpha ini bisa mengikuti jejak bahwa perempuan modern itu tidak hanya sukses di rumah, tetapi juga sukses di pendidikan dan sukses di karir. Suara kami bisa terdengar, Prof? Sangat terdengar. Bentar, saya lagi mau merapikan. Jadi mungkin yang paling asik. Ya. Tetap cantik. Walaupun tadi siang masih dari Pulau Pramuka ya, Pulau Panggang ya. Iya, keliling Pulau Panggang, Pulau Pramuka, wah. Pokoknya muter-muter lah. Keren. Jadi, tapi selalu charming. Kenapa? Selalu charming. Dalam setiap kesempatan selalu charming. Itu luar biasa sekali. Amin. Masya Allah. Jazakumullah. Masya Allah. Tabarakallah. Ya Allah. Terus jadi apa yang mau ditanyain?
Iya, Kenapa ini Prof. kok bisa gitu ya? Siap, betul. Kalau dilihat Jadi membaca CV-nya Prof, itu banyak sekali. Dan kalau kita melihat dalam kasat mata dan logika linier, itu kayaknya nggak nyampe itu loh. Logika nalarnya nggak nyampe. Yang saya bacakan CV Prof 3 menit, 3 menit, ya. Saya boleh, berusaha boleh. untuk merestruct bagaimana ini menjelaskan kepada saudara-saudara keluarga besar Cakrosuma Indonesia secara awam, seawam mungkin. Um, Prof Silvi, Coba di share beliau itu. ini jangan salah, mantan none Jakarta loh. Pak Ya soal. Prof ya. Prof Silvi adalah mantan none Jakarta tahun 1985 dan beliau adalah PNS di Pemprov DKI, ya, dan menyelesaikan pendidikan sarjananya dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, melanjutkan S2-nya di MPKP UI Universitas Indonesia dan program doktoralnya di Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dan mendapatkan gelar profesornya dari Universitas Hamka. Dan saat ini beliau juga sebagai dosen pada program doktoral di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Selain kondisi saat ini, beliau adalah menjadi Ketua Komite 3 di DPD RI, MPR RI, khusus antara lain membidangi antara lain pendidikan, agama, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ekonomi kreatif, pengendalian kependudukan, KB, serta perpustakaan, dan banyak hal lain. Pokoknya ada 12 bidang yang di bawah Komite 3 DPD RI. Nah, di antara waktunya yang begitu banyak sekali, beliau adalah tetap seorang istri di dalam keluarga inti dan seorang ibu dari 2 putra dan putri, ya. Selamat datang Ibu Erna Widodo, Pak Suratno Wiono, selamat datang. Dan 2 menantu, putra Prof Silvi mengajar di UNJ, ya, dosen, dan yang satu adalah putri dokter, ya, dan menjadi seorang nenek dari 4 cucu, luar biasa. Dan di sini kita bisa 5. Alhamdulillah. Ini future Ibu Tuti Sarju. Oh siap, selamat datang. Oh, Ibu Yesika Sika, Masya Allah Prof. Oh. Senang. Kita semua senang berkumpul di sini bersama Prof. Nah, satu hal di sini Prof, izin kami bertanya, bagaimana strategi Prof untuk mengelola waktu di antara tugas dan fungsi yang begitu beragamnya. Satu hal sebagai domestik, kegiatan di rumah tangga. Yang kedua adalah pada saat kalau nggak salah menyelesaikan program doktoral itu di usia middle age, ya Prof, ya. Artinya bukan usia 30-an, ya. Jadi itu juga menjadi tantangan, artinya secara karir pun sudah relatif di middle, dan keluarga juga sudah, anak-anak sudah masuk ke dalam pendidikan menengah seperti dan pendidikan tinggi. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengelola karir di antara pendidikan jenjang doktoral yang sedang diikuti dengan membagi waktu dengan keluarga. Mungkin Prof bisa membagikan tips-tipsnya, monggo silakan. Baik, terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya mohon maaf lahir batin kalau dalam penyampaian ini saya sebenarnya berniat, saya khawatir saya menjadi ria atau menjadi takabur. Tapi saya niatkan bahwa ini tahadus binikmah. Bagian dari bagaimana fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, supaya saya selalu bersyukur kepada Allah dengan cara saya betul-betul bertahadus binikmah. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih dan kenapa sih kok bisa berbarengan, bisa bersamaan, bisa secara simultanly melakukan ini semua, ini tidak lain karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang malaikat berwujud suami saya yang luar biasa, dan dia sangat mendorong saya, sangat mendukung saya, sehingga insya Allah katanya kalau kita sudah menikah itu ridhonya suami ridhonya Allah tergantung pada ridhonya suami. Nah, kalau kita masih anak-anak, ya ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Orang tua.
Nah, jadi saya bersyukur betul punya suami yang luar biasa. Nah, kemudian sejalan dengan bahwa kita punya kegiatan-kegiatan yang relatif, maksud saya yang relatif harus kita punya komitmen bersama, maka saya akhirnya berdua suami punya komitmen begini, atau moto dalam hidup kami adalah smart work hard with heart based on regulation and religion. Artinya apa? Saya harus cerdas dalam bekerja keras. Cerdas dalam bekerja keras. Artinya kalau kita bekerja kerasnya cuma bekerja keras aja, itu kan membabi buta. Nggak memikirkan lagi mana yang prioritas, mana yang tidak. Tapi harus cerdas. Cerdas dalam bekerja keras, tetap harus bekerja keras. Terus dan dengan hati. Harus dengan hati, artinya passion. Semua ini awalnya kita nggak suka, harus jadikan ini sebuah passion. Yang dengan keikhlasan hati, dan basisnya 2 R. Nah, R yang pertama itu adalah regulation atau regulasi. Kalau kita ingin selamat di dunia, ikutin aja regulasi. Regulasi apapun, mulai dari regulasi RT, RW, sampai regulasi negara. Nah, kemudian yang kedua adalah religion, artinya agama. Mau selamat ya kita di akhirat. Kalau kita mau selamat di akhirat, nggak ada pilihan lain kecuali kita mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan agama yang kita yakini kebenarannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pasti kita sama-sama punya waktu 24 jam. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah how to manage your time. How to manage your time, bagaimana kita betul-betul benar-benar kita mengatur waktu kita dengan cerdas dan dengan hati. Artinya kita mesti punya toleransi. Seperti saya nih 2 hari pulang, nggak pulang kan semalam, terus sama hari ini saya masih rapat. Mungkin saya bisa sampai di rumah sekitar jam 10, jam 11. Tapi saya nggak pernah lupa say hello dengan cucu, dengan menantu. Apalagi sekarang sudah very easy. Sangat mudah sekali. Kenapa? Yaitu dengan video call, serasa kita dekat dengan mereka. Nah, ini mesti ada sisa-sisa waktu harus kita sebentar berhenti, kemudian kita bersay hello dengan keluarga besar kita. Nah, kemudian apalagi saya ingin secara cepat saja. Ya, artinya yang ketiga ini, correct in behaving as wife, husband, atau kalau kita jadi suami istri, tentunya sebagaimana kita sebenarnya kita correct in behaving as wife, as husband. Jadi bagaimana saya sebenarnya harus as wife terhadap suami itu ya harus betul-betul sadar diri. Sadari jangan mentang-mentang kita bos, kita mungkin juga punya pangkat yang lebih tinggi, punya gelar yang lebih banyak, terus kita menjadi sombong, enggak. Ego ya. Sebenarnya semuanya ya dicapai karena kebersamaan kita, dicapai karena komitmen kita. Kita harus juga mampu bagaimana kita menjadi seorang ibu, bagaimana kita juga menjadi pelayan masyarakat. Ini harus ada waktunya. Makanya saya suka bilang begini, tanggalkanlah semua identitasmu di luar rumah. Jadi ketika kita masuk rumah, ya jadilah kita seorang istri, seorang teman. Nah, kira-kira itu yang nomor 3. Kemudian apa? Be yourself. Be yourself, but be professional. Jadilah diri kita sendiri. Jangan, aduh ada orang pakai baju begini, pakai baju begitu. Kita kemudian merubah diri kita. Nggak usah lah, apa adanya aja kita. Just the way you are, gitu ya. That's the way I am. Ya kayak saya kayak begini, ya kayak beginilah saya, gitu ya. Terus tapi kita juga harus betul-betul be professional. Artinya kita profesional di mana kita berada. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa? Introspeksi terus, at all times. Kita harus bermuhasabah, harus melihat bahwa kekurangan kita apa sih. Refleksi gitu ya. Apa sih kekurangan kita? Kita harus feedback terus. Apa sih feedback kita gitu ya. Kemudian dan harus ada waktu recreation for all gitu ya. Bukan hanya education for all, tapi recreation juga for all. Artinya bukan hanya untuk keluarga, tapi bagaimana dengan rekreasi itu bisa menambah ilmu, bisa menambah apa? Ini sesuatu yang bisa selalu ada sesuatu yang bisa kita tambahkan dimanapun kita berada. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan, kita di rumah tuh punya meja demokrasi. Ini diajarkan oleh almarhum papa saya. Apa meja demokrasi? Tempat di mana dalam satu hari ini kita ada tempat kumpul makan bersama. Di sana kita bisa koreksi, bisa protes, bisa apa. Tapi setelah kita selesai dari meja demokrasi dan selesai makan, apa keputusan yang menjadi komitmen bersama itu harus disepakati. Nah, inilah kira-kira yang kami lakukan sehingga kita saling introspeksi. Sama ketika saya masuk pilkada, saya sudah menyampaikan, ini mama ikut pilkada. Kalau kalah, mama akan begini-begini. Apakah kalian siap? Selalu gitu dulu. Oke, siap? Nah, udah go. Jadi mesti ada keputusan bersama dulu, baru kita mengambil langkah-langkah. Sementara itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya.
Jadi di sini it takes to tango ya. Jadi semua pencapaian Prof hingga hari ini merupakan hasil kolaborasi bersama Bapak dalam hal ini sebagai sekondan, Prof sebagai sekondan Bapak ya di rumah. Jadi menarik disampaikan di sini, Prof menyampaikan adanya refleksi feedback. Jadi ini yang menjadi kadang-kadang kita sebagai wanita karir suka lupa, Prof. Ketika menjabat di karirnya, begitu masuk ke rumah, itu ornamennya belum dicopot tuh kayaknya. Nah, itu bagaimana caranya agar secara tadi pengendalian ego sebagai wanita karir itu dia bisa fleksibel dan tetap dalam konteks self-awareness-nya tuh peka gitu, bahwa ketika sudah masuk ke carport, sudah masuk ke rumah, berarti dia harus menjalankan peran sebagai ibu dan istri seperti itu. Nah, mungkin bagaimana strategi Prof untuk mengelola itu tadi? Tadi sempat disampaikan nama Prof untuk komunikasi dengan keluarga. Bagaimana Prof? Khususnya ego kita nih Prof. Yang pertama pastinya komitmen itu tidak bisa sekali, tapi harus berulang kali dan harus kita mereview komitmen-komitmen itu. Harus direview. Karena hari ini boleh saja kita mengatakan, oke, kita berkomitmen, pokoknya mama ini nggak boleh keluar rumah ini. Tapi situasional kan sekarang berubah secara dinamis. Nah, ini kita berkomitmen lagi, kita bersepakat lagi. Dan harus ada transparansi, kita terbuka, berkomunikasi. Ini penting. Kenapa kadang-kadang orang malas berkomunikasi, capek karena kalau berkomunikasi jadinya berantem. Ya tahan diri dong untuk tidak berantem, gitu. Tahan diri dong dari ego itu. Misalnya, bahwa kayaknya aduh aku udah ngerti deh yang diomongin sama dia, kita sama suami kita udah paham. Nggak boleh. Jadilah sekali-kali menjadi pendengar yang baik. Pakailah teori gelas kosong, bahwa setiap ada ilmu itu masuk airnya benar. Kalau gelas penuh, tumpah semua. Yang ada pun keluar. Hanya kita nggak mendapat apa-apa. Nggak mendapat insight juga, nggak mendapat sesuatu yang akhirnya buat kita sendiri. Nah, ini harus mampu mengendalikan diri. Dan cara yang paling tepat untuk mampu mengendalikan diri adalah menurut saya sadarlah bahwa yang kita lakukan ini bukan untuk kita. Yang kita lakukan ini kalau sukses bukan karena kita saja, tapi karena memang doa yang luar biasa dari semua untuk kita. Dan kita harus mengembalikannya kepada yang mendoakan kita. Dan ekspektasi kita tidak boleh terlalu tinggi terhadap seseorang. Misal harapan kita, aduh aku pengen deh keluarga aku begini. Jangan, tapi yang kita balik justru apa yang kita bisa lakukan untuk keluarga kita. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita dengan hati yang senang karena kita ingin melakukan sesuatu. Tapi kalau ekspektasi, harapan kita terlalu tinggi terhadap keluarga pengen sayang sama kita, keluarga pengen peduli, keluarga pengen mengerti kita, capek nanti kitanya malah. Tapi kalau kita ingin berbuat, itu yang saya katakan dengan bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita sehingga kita betul-betul bisa berbagi. Nah, itu. Dan kita yang paling penting ini yang saya suka bilang, khairunas anfa'ukum linnas. Jadilah sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk suami, untuk menantu, anak, cucu, keluarga dekat, masyarakat, semuanya harus kita. Gue ini buat apa ya? Gitu. Oh, ternyata saya nggak bermanfaat begini. Harus kita bermanfaat. Apa yang buat dia bermanfaat? Nah, itu harus dicari. Bagaimana kiat-kiat kita menjadi orang yang bermanfaat. Kira-kira gitu. Siap. Ini keren banget gitu. Prof, ini Yun Sewu nih. Tadi Prof menyampaikan bahwa komunikasi dua arah, harus transparan dan komitmen itu berulang kali. Di-refresh lagi. Tidak hanya kepada pasangan, tapi juga kepada anak-anak. Mereka diajarkan untuk bisa berkomitmen, tidak hanya anak-anak, kita juga menerima challenge dari mereka, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai mereka menjadi dewasa. Satu hal itu kepada keluarga. Tapi tantangannya justru ketika kita expose ke dunia karir, di mana itu tadi, bahwa doa dari keluarga itu adalah menjadi ownership ya. Keberhasilan kita itu ternyata tidak hanya diklaim, tidak hanya mengklaim bahwa itu adalah kinerja saya, enggak. Karena itu merupakan bagian dari restu, dari doa, dari keluarga atau lingkungan, inner circle yang paling dekat. Satu hal di sini, kadang-kadang ego kita, begitu kita berhasil, itu kita kadang lupa bahwa kita
diberikan kepintaran, diberikan wajah kecantikan, dan itu semua sifatnya duniawi. Bagaimana caranya agar terus mengingatkan? Tadi kan Prof menyampaikan pengendalian diri, pengendalian. Kemarin saya menjadi narasumber Prof Nyun Sewu, peningkatan jumlah perceraian di era pandemi ini. Kalau dilihat memang tidak bisa generalisir. Tetapi satu hal ini menarik karena tadi sempat disampaikan Prof bahwa komunikasi dua arah, tidak hanya dengan keluarga tetapi juga khususnya dengan pasangan. Di sini menyampaikan komitmen di review, komitmen di review. Nah, bagaimana menjawab tantangan diri sendiri, ego khususnya ketika kita berada di dalam lingkungan yang terbuka, Prof. Di mana menghadapi fitnah. Karena Prof kan juga pernah muda ya, Prof ya. Bagaimana caranya, Prof? Kita sudah berkomitmen, tetapi yang namanya lingkungan eksternal itu kan beraneka ragam, ya. Artinya kita bisa fokus, tetapi yang namanya yaitu tadi, kalau tantangan untuk pria dalam menjabat adalah antara lain wanita. Nah, bagaimana tantangan ketika wanita yang menjabat? Nah, mungkin bagaimana strategi, Prof? Silakan. Jadi gini, semuanya terpulang pada diri kita. Saya kan pernah muda. Ya. Ya. Ya, Prof. Suaranya terputus, Prof. Ya. Prof, suaranya terputus. Prof, Prof Silvi. Apakah terdengar? Siap. Ada, sudah. Sudah terdengar lagi, Prof. Ya. Halo. Bu Niken sudah mendengar? Halo. Ya. Sudah bisa mendengar, Prof. Ya? Sudah. Oke. Siap. Jadi saya bukan pernah muda, pernah ada orang yang seneng, kemudian dia tahu saya sudah menikah, kemudian akhirnya dia jadi marah kalau kita menolak, kan gitu ya. Kalau menurut saya kata kuncinya satu apa? Terbuka sama suami. Terbuka sama suami gimana? Misalnya gini, Pap, kok dia tuh kayaknya ganteng ya? Saya jujur, saya sampaikan itu apa adanya. Terus kemudian kita, masa kok diam-diam dia seneng ya gitu. Terus gimana Pak mengatasi ini? Saya terbuka sama dia. Terus dia datang ke kantor. Dan ini saya lakukan memang kejadian nyata ini. Dia datang ke kantor, dia langsung ngomong, dia cerita sama teman saya yang senang sama saya gitu. Satu itu ya, istri saya tuh cuma satu, kepingin kerja, kepingin dia meniti karirnya, tolong bantuin ya gitu. Jadi ada semacam pesan kamu jangan main-main lu sama istri saya cuma pengen berkarir. Dia memesankan itu. Dan kemudian saya jadi begini, dalam hidup ini kan saya ingin berkarir, saya harus menata diri saya. Menata diri saya artinya bagaimana orang jadi tidak terganggu dengan saya, walaupun dia senang bahkan tidak terganggu. Itu kembali terpulang pada diri kita. Diri kita begini, kalau kita genit, terlalu genit, jalan kita lenggak-lenggok, kemudian kita udah memancing-mancing seorang, akhirnya orang jadi seneng. Nah, tapi kalau kita tegas, misalnya gini, ketika kita datang, kan saya pernah ya, ini udah masa lalu, jadi bos saya itu terkenal dengan genit. Nah, mudah-mudahan dia diampuni genit gitu, katanya pokoknya orang tuh suka dipegang lah, flirting gitu. Nah, ya. Nah, terus saya bilang, saya yang pertama kali, saya mesti mengatur strategi bagaimana supaya dia tidak genit. Nah, caranya saya harus tegas. Jadi ketika saya masuk saja, saya udah menunjukkan bahwa saya tidak mau dipegang, ya tidak jalan saya biasa saja. Jadi saya masuk, Assalamualaikum Bapak. Saya bilang, ya silakan duduk, silakan duduk kan gitu. Ya Pak, saya kalau belum diizinkan belum duduk. Setelah duduk, izin Pak, saya laporkan. Saya ngomong 1, 2, 3. Jadi saya mesti tegas ya, Prof ya. Prof, suaranya terputus-putus lagi. Nah. Ya.
Hmm. Oke. Ya, Bro. Ya. Nah. Hmm. Hmm. Perempuan-perempuan yang bertekad maju, saya harus membantu, saya harus mendorongnya. Karena saya pernah merasakan seperti itu. Terus yang kedua, laki-laki belum tentu ikhlas dipimpin oleh perempuan atau dia berada di atas perempuan atau perempuan di atas laki-laki, dia belum tentu ikhlas. Karena itu saya jadikan rekan mitra. Saya lebih banyak memberikan sesuatu, misalnya dia nggak tahu ilmunya, ini nih aku kasih dulu, jadi aku sharing. Terus untuk perempuan saya dekati. Bagaimana Anda jangan khawatir, saya bukan kompetitor Anda, tapi saya ada mitra kerja. Dan saya mohon maaf, saya bersihkan hati saya nggak mau benci, saya nggak mau dendam. Kalaupun namanya dia marah sama saya yang datengin duluan, saya yang ngomong duluan. Kalaupun dia sebel, dia marah-marah, saya yang memaafkannya. Begitu dulu, jadi ekspektasi saya tak terlalu tinggi dengan orang. Yang penting saya memulainya. Nah kalau sudah begitu, insya Allah ada satu nih Mbak Niken, saya lucu ini udah 31 tahun saya lakonin, yaitu kalau ada orang dari matanya saja sudah nggak suka sama saya, dari matanya saya suka agama saya ya. Jadi saya langsung duduk, saya bilang Al-Fatihah, saya kirim Al-Fatihah. Jadi pada saat iya karena dua iya karena stain, saya sebutin Fulan bin Fulan gitu. Semoga diluruskan hatinya, tidak benci, tidak ada bagaimana hubungan saya dengan dia sebagaimana hubungan Allah dengan Rasulullah gitu ya. Jadi penuh kasih sayang. Terus baru ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah semua orang yang pernah nggak senang sama saya, yang sebelah saya sekarang jadi sahabat-sahabat saya. Nah, itu menurut saya bagaimana kita selalu mencari strategi supaya orang nggak perlu benci sama kita. Artinya di sini kalau kita ngalah, apakah kita awalnya jadi profesor kemudian kita turun jadi dokter? Kan enggak. Kalau kita ngalah, kan nggak mengurangi wibawa kita juga nggak terkurangi kok. Betul. Nah, seperti itulah yang insya Allah saya lakukan sampai hari ini. Prof, jadi dalam hal ini kuncinya ada di perempuan ya Prof ya, kita sebagai perempuan mandiri ya Prof ya, kita yang menentukan untuk bersikap tegas tapi tetap dengan diplomasi yang sopan, tidak menyakiti orang lain, seperti itu ya Prof ya. Betul. Kita bisa kok ini ya, kalau dalam bahasa Latinnya fortiter in re, softiter in modo. Tegas dalam prinsip, luwes dalam penerapannya. Tegas dalam prinsip, luwes dalam penerapannya. Artinya kita mengatakan tidak, yes, itu kata-kata tidak. Tapi kata-kata kan nggak bisa tidak ya, nggak harus gitu kan. Boleh nggak kalau misalnya nanti dulu? Boleh tidak kan lebih yang softiter in modo, yang luwes ketika kita menerapkan dan mengatakan tidak. Sehingga orang tak tersakiti. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi akhirnya orang juga nggak sempat benci, nggak sempat sebel gitu. Karena kita yang duluan yes, seperti itulah. Prof, kalau ada jargon, kalau suami sukses pasti ada man behind the gun, yaitu istri yang mensupport seperti itu. Dan hal ini juga berlaku kepada ketika kondisinya istri sukses, suaminya jauh lebih sukses dalam hal ini, khususnya dalam hal mengelola mental set pasangan, ya Prof ya. Artinya bisa saja Bapak lebih leading, tetapi dalam konteks tertentu Bapak mengikhlaskan Prof untuk maju, dikenal masyarakat. Dan sebagai senator itu menjadi hal yang bisa dihitung dengan jari. Untuk berapa banyak senator wanita di Indonesia yang bisa konsisten, kinerjanya konsisten, baik terus secara konsisten. Nah, pertanyaan kami di sini adalah bagaimana menghadapi ketika pasangan kita insecure dengan prestasi yang
kita dapati sebagai wanita karir juga sekaligus ibu rumah tangga? Bagaimana strategi Prof? Ya, yang KPPRI. Ya, sebentar. Ini ada gangguan. Jadi kalau menurut saya, kalau laki-laki sukses, di belakangnya ada the woman behind the gun. Pasti ada itu. Sebaliknya juga demikian. Ketika istrinya lebih sukses, kasarnya karena the man behind the gun-nya ini betul-betul konsisten, betul-betul merasa ingin mendorong suaminya, kita lah yang harus tahu diri. Kita yang harus tahu diri. Terus jadi pernah ya suami saya begini, saya wali kota, suami saya adalah swasta, entrepreneur dia. Nah kemudian ketika saya jalan, saya dikerubutin orang, saya kemudian disapa orang atau apa, saya selalu mengatakan gini, kenalin nih suami saya. Jadi saya memposisikan dia bahwa ini suami saya loh, gitu. Nah terus yang kedua, saya bilang bapak duduknya sebelah mama ya, suami saya yang tahu diri, enggak mama di sini sebagai wali kota, saya duduk di belakang. Ada lebih banyak hikmahnya. Apa? Papa dengerin suara orang tentang mama. Apalagi kalau dia nggak tahu bahwa papa itu suaminya mama. Jadi lebih murni mendengarkan wali kotanya kurang apa, sikapnya seperti apa. Betul. Nah itu, nah akhirnya ada apa? Ada sinergisitas di antara kita. Jadi si suami tak merasa dibelakangi karena dia tahu diri. Pada saat ini posisinya sebagai istri wali kota, saya pun sebagai wali kota mengajak suami saya memperkenalkan pada setiap orang, ini loh suami saya, bukan ngumpet-ngumpetin, bukan jalan sendirian, enggak begitu. Mama ingat, jangan yang ke belakang, biar papa di belakang, mama di depan. Dia tahu dirinya. Dan saya sadar diri saya bahwa ada suami saya loh di belakang. Nah, seperti itu lah. Karena saya berpendapat bahwa apa, bagaimanapun hebatnya saya, arijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Harus saya sadar itu. Jadi harus jadi pemimpin saya. Tapi kalau si pemimpin menyerahkan kepada kita untuk jalan, artinya untuk ada di depan, itu artinya dia sudah dengan keikhlasannya. Nah itulah yang coba saya lakukan. Benar, memang saya nggak pungkiri banyak perdebatan-perdebatan di antara kita. Sekali lagi, kata kuncinya komitmen. Saya bilang, Pap, kalau kita debat, kalau kita berantem, jangan pernah itu yang mendasari. Ya, kalau kita berantem, kita berbeda pendapat, jangan di depan anak kita. Pokoknya kita berantem bolehnya berdua di kamar. Kita berdebat, kita nangis, kita apa, pokoknya di kamar berdua. Setelah keluar, kita one policy in our family. Cuma ada satu suara yang kita sepakati bersama. Iya. Nggak boleh ada perbedaan. Papa mau ke B, aku mau ke A, itu nggak boleh. Nah, kira-kira seperti itu. Siap. Prof, ini menarik sekali. Ini udah wisdom. Ini udah Prof sudah ya namanya benar-benar ya. Begitu bicara kita sudah sampai di Profesor menyampaikan secara intisari, secara legacy. Padahal saya sudah membuat draftnya gitu ya, udah langsung digiring sama Prof, luar biasa sekali. Pertanyaan berikutnya Prof Nyun Sewu. Jadi kembali lagi, apapun kompleksitasnya, apapun kendala yang dihadapi di dalam rumah tangga, kembali lagi ke komitmen awal ya Prof ya. Kembali lagi ke end of purpose, tujuan dari dibentuk niat berdua untuk membangun rumah tangga itu apa. Jadi tidak ada dusta di antara kita dan pasangan seperti itu. Nah, di sini Nyun Sewu nih Prof, closing statement, mengingat waktu Prof yang begitu padatnya, apa pesan dari Prof Silvi kepada untuk bisa, Prof Silvi keluar ya. Sebentar, kita akan pairing bersama Prof Silvi lagi. Waktunya beliau begitu padatnya. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ya.
Ibu Lisa, Prof izin bertanya dengan segala keterbatasan sumber daya, bagaimana agar seluruh anggota keluarga bisa bersama mencapai target karir pendidikan tanpa melupakan keluarga. Nanti kita lihat, Prof Silvi, kita menunggu bergabung lagi ya. Siap. Siap. Kita terputus dengan Prof Silvi, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih standby ya, tunggu ya. 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 Terputus dengan Prof Silvi. Oke. Ya, sambil menunggu pairing bersama Prof, kiranya bisa dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membangun keluarga, di sini membutuhkan komitmen. Komitmen tidak hanya dengan pasangan, tapi juga dengan anak-anak. Ketika orang tua, dalam hal ini ibu dan bapak, dan ibunya bekerja, di sini terbuka peluang, karena di dalam karir pun grading itu menjadi signifikan ketika mengalami peningkatan karir dengan pendidikan. Kita bergabung lagi dengan Prof Sylvia. Jadi terbuka wanita karir sekarang untuk bisa melanjutkan lagi pendidikannya seperti itu. Prof, putus tadi yang sewu nih. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Terus saya dengarkan. Jadi yang sewu siap. Jadi terkait dengan peta peluang. Jadi wanita karir saat ini itu di dalam sistem manajemen karirnya juga peningkatan gelar pendidikan itu membuka peluang untuk peningkatan jenjang karir, Prof. Nah, itulah kenapa saat ini terbuka luas untuk mengambil pendidikan pasca sarjana untuk para mahmud saat ini. Nah, Nyun Sewu, closing statement dari Prof, bagaimana agar ibu dan istri tetap bisa menjalankan fungsinya dengan optimal tanpa mengurangi satu dan lain hal dari sumber daya yang ada, namun tetap juga sukses dalam karir dan sukses dalam sekolahnya, khususnya melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Apa tips dan trik dari Prof dengan best practice-nya selama ini? Monggo silakan, Prof. Ya, jadi kalau saya lihat bahwa ini semacam closing statement dari saya, yang kata kuncinya adalah bagaimana sesungguhnya kita ini sebagai siapapun kita harus sadar bahwa bukan itulah yang semata-mata tujuan kita. Misalnya kita mau jadi profesor, kemudian kita jadi profesor, bukan hanya semata jadi profesor, tapi ada manfaatnya profesor itu buat orang lain. Nah, kemudian kita ingin menjadi seorang istri. Apakah kita sudah menjadi seorang istri yang betul-betul diharapkan oleh suami? Kalau belum, terus ongoing proses terus menerus bahwa kita memperbaiki diri kita, bahwa kita harus menjadi seperti yang dibutuhkan olehnya, tetapi kita juga tidak harus berubah diri. Makanya be myself. Saya harus seperti ini, tetapi kita sambil tetap memberi pengertian. Terus, bukan berarti saya ujuk-ujuk seperti ini loh. Bukan. Ini prosesnya panjang. Kata kuncinya yang namanya long life education, belajar sepanjang hayat itu juga bukan hanya belajar sekolah saja, tapi belajar dalam arti belajar kehidupan, belajar di universitas kehidupan. Itu yang menurut saya ya jelas aja soal melalui ya betul, memang ini proses panjang. Jadi kalau dalam ayat yang pertama Al-Quran itu adalah ikro, itu artinya baca. Itu baca itu artinya apa? Membaca fenomena, membaca bagaimana kondisi alam ini, kondisi perubahan ini harus kita pelajari. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa kegagalan terbesar adalah mereka yang tidak pernah mau mencoba.
Dan kita tidak akan pernah tahu tingkat keberhasilan dan kegagalan itu bila kita tidak pernah melakukan apa-apa. Oh, ternyata kita melakukan gagal. Kita coba lagi, kita coba lagi. Nah, jadi maka berbuatlah, berusahalah selagi suatu itu tidak merugikan siapapun dan mempunyai impact yang bermanfaat untuk yang paling penting, untuk sesama. Selain tentu untuk diri kita sendiri, untuk sesama, untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Termasuk, ini kata kunci bagi wanita karir. Jangan pernah kita mempunyai niat, saya ingin punya jabatan yang lebih tinggi. Bukan. Saya ingin punya manfaat yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi. Itu niat kita. Bukan jabatannya, tapi manfaat yang lebih besar lagi. Automatically, kalau kita ibaratnya sekarang jabatan kita eselon 3, kalau kita eselon 2, kan nanti bukan jabatan yang kita kejar, tapi kemanfaatannya, powernya pasti lebih besar untuk bermanfaat ke orang lain. Betul. Kita ingin dari eselon 2 menjadi eselon 1, bukan soal jabatan eselon 1-nya, tapi power, kekuasaan yang membuat kita menjadi lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat banyak. Itulah untuk perempuan-perempuan yang sekarang perempuan modern, jangan lupa bahwa apapun yang kita lakukan ini, power kita ini bukan sendiri, tapi ada sinergisitas dari semua power-power yang ada di lingkungan kita. Saya kira itu saja dari saya. Jangan pernah merasa diri kita paling bagus, paling benar, paling segalanya. Saat itulah kita menuju kehancuran kita. Jadi jadilah kita selalu penuh ingin belajar lagi dan belajar lagi. Saya kira itu dari saya. Saya mohon maaf lahir batin kalau kata-kata saya banyak yang artinya nggak membuat orang nyaman gitu. Mohon maaf betul. Tapi niat saya adalah bagaimana ini menjadi leverage, menjadi daya ungkit, menjadi motivasi untuk kita selalu bergerak. Usia saya sekarang 62 tahun, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, tetapi saya ingin membawa pulang ke rumah yang kehadiran Allah itu punya lebih banyak lagi bekal. Itu cita-cita saya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Prof. Singkat dan padat. Satu hal di sini bahwa apapun kinerja yang kita lakukan di dunia ini tidak terlepas dari ridho dari orang tua kalau kita belum menikah. Untuk seorang perempuan bahwa ketika sudah menikah maka ridhonya adalah dari suami dan keluarga. Terima kasih banget Prof untuk syiarnya dan semoga ini menjadi pengingat untuk kami semua para wanita modern, generasi muda penerus, dan insya Allah tidak ada yang kita bisa mengklaim ego bahwa pencapaianku hari ini adalah karena aku sendiri seperti itu. Tidak, tetapi ini menjadi kebermanfaatan dan bagian dari komitmen kita dengan pasangan. Selain juga aspek religion tadi ya Prof, dengan aspek regulasi, aturan main yang disepakati dengan pasangan, tapi juga tidak terlepas dari aspek religion, di mana menjadi keyakinan, belief system yang kita miliki. Prof, matur nuwun sekali lagi, terima kasih juga dengan keluarga besar manajemen pendidikan UNJ, dan dalam hal ini salam hormat dari kami Prof. Semua Indonesia. Untuk mertua. Siap, nanti disampaikan. Baca di guru-guru saya itu semua. Terima kasih banyak ya. Nanti disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya Prof. Jaga stamina. Terima kasih doanya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Prof. Oke. Sudah IG live kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga mendapatkan insight ya bahwa proses untuk mencapai keluarga yang sakinah, warohmah, mawadah itu tidak hanya output oriented, tetapi menjadi bagian dari proses panjang. Tadi Prof menyampaikan adalah long life learning, bahwa menjadi berumah tangga pun menjadi observasi dan diskusi terus dengan pasangan. Jadi there is no shortcut, tidak ada rumus baku. Jadi begitu pula dengan konsep parenting seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah sampai di bagian akhir, tetap standby. Semoga IG Live kita ini memberikan manfaat langsung dari best practice ya Prof Silvi, tidak hanya menguasai teori,
tetapi juga secara praktisi di dalam praktek karirnya beliau memang fokus secara konsisten khusus terkait dengan pembelajaran seperti itu. Dan last but not least, di akhir sesi ini semoga sukses semua untuk Bapak dan Ibu, dan kita tetap sehat, jaga stamina dan jaga metabolisme. Assalamualaikum, sukses selalu.